Pembantu muda dan cantik ini diam-diam terpesona oleh majikannya yang tampan dan karismatik, hingga ia berusaha menarik perhatiannya, yang membuat mereka akhirnya menjalin hubungan terlarang yang berakhir dengan tragis. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di sini. Kisah dimulai dengan seorang wanita muda bernama Lee En-yi, bekerja sebagai karyawan sementara di sebuah restoran kecil. Meskipun ia lulus dengan gelar pendidikan anak usia dini, pasar kerja sangat sulit dan ia belum dapat menemukan posisi yang sesuai. Ia hanya dapat bekerja di restoran bergaji rendah dengan kondisi yang buruk hanya untuk bertahan hidup. Setiap hari setelah bekerja, ia kembali ke kamar sewaan sempit yang ia tempati bersama teman sekamarnya. Mereka berdua berdesakan di tempat tidur yang sempit, bahkan berbalik badan pun sulit, tetapi Lee tidak merasa putus asa. Ia tetap optimis. Ia penuh harapan untuk masa depan dan bertekad untuk keluar dari situasi sulitnya. Tak lama kemudian, sebuah kesempatan muncul. Suatu hari, Lee mengikuti wawancara untuk posisi pembantu rumah tangga di sebuah rumah mewah. Orang yang mewawancarainya adalah manajer rumah, Ibu Yung. Meskipun Ibu Yung tampak dingin dan acuh tak acuh, ia sangat puas dengan Lee dan langsung mempekerjakannya. 이력서랑 소개서 다 받아봤고 난 나대로 어떻게 하고 사는 사람인지 알고 싶어. Keesokan harinya, Lee tiba di rumah mewah itu dengan penuh antisipasi. Ia mengetahui bahwa nyonya rumah, Hara, sudah hamil lebih dari 8 bulan. Lee menonjol di antara banyak pelamar karena latar belakang pendidikannya sejak usia dini. Saat ia melangkah masuk rumah mewah itu untuk pertama kalinya, dia berhadapan langsung dengan Hara yang elegan dan mulia. Lee merasa gugup dan kecil. Bahkan seragam pembantu yang diberikan kepadanya terbuat dari bahan yang tidak pernah ia bayangkan akan dikenakannya. Ibu Yung dengan serius memperingatkannya bahwa pekerjaan ini berbeda dari dunia luar. Segala sesuatunya harus mengikuti aturan ketat tanpa ruang untuk kesalahan. Tetapi kepribadian Lee yang ceria membantunya beradaptasi dengan cepat. Dia merawat kehidupan sehari-hari Hara dengan sangat baik dan membangun ikatan yang kuat dengan putri Hara, Nami. Lee sangat menyukai Nami, yang tampak seperti boneka yang lembut. Hara bertanya kepada putrinya apakah dia menyukai pembantu baru itu, dan Nami yang masih duduk di sekolah dasar menjawab dengan positif. Lee merasa beruntung memiliki pekerjaan ini. Meskipun masih melibatkan melayani orang lain, dibandingkan dengan bekerja di restoran, dia sekarang tinggal di rumah mewah dan dapat menikmati makanan yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. 남기면 다 버릴 것들이야. Malam itu, tuan rumah, Huon, pulang. Terlepas dari statusnya yang tinggi, dia tidak menunjukkan kesombongan terhadap para staf. Dengan senyum hangat, dia mengobrol singkat dengan Lee. Lee belum pernah melihat pria setampan dan seanggun itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Lee dengan cepat terbiasa dengan tugas-tugas hariannya. Dia merawat keluarga itu dengan sangat baik. Huon baik dan perhatian, terutama kepada istrinya, dan Lee semakin menyukai Nami yang lincah dan berperilaku baik. Meskipun kamar Lee bersebelahan dengan kamar Nami, setiap malam, ia membiarkan pintunya sedikit terbuka, diam-diam mengamati Nami tertidur. Setiap pagi, ia membawakan sarapan untuk Huon di ruang musik, diam-diam dia melirik pria yang elegan itu. Setiap kali melihatnya, hatinya sedikit bergetar. Kehangatan lembut menyebar di dalam dirinya. Sebelum ia menyadarinya, ia sepenuhnya tertarik. Lee membenamkan dirinya dalam kegembiraan pekerjaannya. Bahkan ketika dihadapkan dengan tuntutan Hara yang terus-menerus, ia menerima semuanya dengan rela. Ia sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk melayani rumah tangga mereka. Tetapi suatu malam, setelah pulang ke rumah, Huon bersiap untuk mandi. Tanpa diduga, ia melihat Lee membersihkan bak mandi. Melihat pelayan yang cantik dan lembut di depannya, ia melirik istrinya yang sedang hamil di sampingnya dan tiba-tiba merasakan ketertarikan yang samar pada Lee. Menghadapi tatapan langsung Huon, Lee merasakan gelombang kepanikan dan kebingungan. Ia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan dengan sopan meninggalkan kamar mandi. Hara sedang hamil besar dan bagi seorang pria di usia primanya, teman menjadi terbatas. Beberapa hari kemudian, keluarga itu pergi ke sebuah villa di pegunungan. Malam itu, Huon dan istrinya mencoba bermesraan, tetapi kehamilan istrinya membuat segalanya menjadi tidak mungkin. Dia merasa kecewa. Begitu hasrat tergerak, sulit untuk ditekan. Malam itu juga, karena tak mampu menahan diri, dia mengambil sebotol anggur dan pergi ke kamar Lee. Dia memberikan segelas anggur kepada Lee. Lee meminumnya tanpa ragu. Huon kemudian mendekatinya. Lee tidak melawan. Dia tidak menolak.
Bahkan ada sedikit kerinduan di matanya. Didorong oleh kekagumannya pada Huon, Lee akhirnya tidak menolaknya. Pada hari-hari berikutnya, pola pikirnya mulai berubah sepenuhnya. Kebaikan dan perhatian khusus Huon menyebabkan imajinasinya berkembang. Selama banyak malam yang panjang dan sepi, Huon terus mengunjunginya dengan sebotol anggur dan mereka semakin terjerumus ke dalam hubungan rahasia. Tidak butuh waktu lama bagi Ibu Yung untuk menyadarinya. Tindakan tersembunyi mereka akhirnya terungkap. Setelah mendengar suara-suara mencurigakan beberapa kali, dia mengungkap kebenarannya. Sejak saat itu, Lee dengan hati-hati berdandan setiap hari, berharap untuk menampilkan diri terbaiknya kepada pria yang diinginkannya. Dia bukan lagi gadis pemalu dan polos seperti dulu. Sekarang, dia tidak bisa menolak pesona Huon atau kerinduannya akan kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu hari, ketika ia membawakan sarapan untuk Huon, sebuah cek yang diletakkan di depannya menghancurkan segalanya. Ia mengerti persis apa artinya. Hubungan mereka tidak lebih dari sebuah transaksi yang dapat berakhir kapan saja. Lee menerima kenyataan ini. Ia diam-diam mengambil cek itu dan pergi dengan linglung. Melihatnya memegang cek itu, Ibu Yung segera menyadari apa yang telah terjadi. Pada hari-hari berikutnya, Lee terus melayani rumah tangga dengan sepenuh hati, berharap hidup dapat terus berjalan seperti ini. Tetapi perubahan halus pada tubuhnya diperhatikan oleh Ibu Yung yang berpengalaman. Ia dengan santai bertanya kepada Lee berapa lama ia berencana untuk tinggal. Lee mengatakan ia menyukai tempat ini dan tidak berniat untuk pergi. Setelah mengetahui bahwa Lee masih lajang, Ibu Yung termenung. Ia telah merasakan bahwa Lee hamil, sesuatu yang bahkan Lee sendiri belum sadari. Ibu Yung ingin memastikan apakah anak itu anak Huon dan apakah Lee berniat untuk tinggal. Sekarang, ia telah mendapatkan jawabannya. Lee mengandung anak Huon dan ia tidak berencana untuk pergi. Ini berarti keluarga tersebut menghadapi krisis tersembunyi yang serius. Jadi, keesokan harinya, Ibu Yung pergi mencari Ibu Hara, Clara. Dia memberitahunya bahwa pembantu baru, Lee, berselingkuh dengan Tuan Huon dan mungkin telah hamil. Karena Clara telah banyak membantu Ibu Yung sebelumnya. Sebagai balasannya, Ibu Yung merasa berkewajiban untuk melaporkan setiap kejadian aneh yang terjadi di rumah. Clara telah berusaha keras untuk menikahkan putrinya Hara dengan keluarga Huon yang sangat kaya. Tentu saja, ia tidak akan pernah membiarkan seorang pembantu yang hamil mengancam posisi putrinya. Jadi, ia segera membuat rencana yang kejam. 당신 눈썰미야 내가 알지. 제 눈엔 확실해 보였어요. 지는 지가 임신한 것도 모르고 있다는 거야? 라면을 먹으면서도 김치 한 우랙이 입에 안 되더라고. 그것도 좀 불었어요. 집밖에 나 없이 혼자서 뭘 한다고. Sementara itu, Lee sedang berjalan-jalan dengan teman dekatnya, membicarakan semua yang telah dialaminya beberapa hari terakhir, sama sekali tidak menyadari mimpi buruk yang akan menimpanya. Keesokan harinya, Clara tiba di rumah dengan dalih mengunjungi putrinya. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan kesempatan untuk bertindak. Saat itu, Lee sedang berdiri di atas tangga membersihkan lampu gantung. Clara berpura-pura tersandung alat pembersih lantai dan secara tidak sengaja menjatuhkan tangga di bawah Lee. Nami, yang berdiri di tangga, menyaksikan semuanya. Ia sangat terkejut hingga membeku di tempat. Ibu Yung juga terkejut. Ia tidak pernah menyangka Clara akan sekejam ini. Setelah itu, ia membawa Lee ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Untungnya, hanya gegar otak ringan dan beberapa luka memar. Tidak ada cedera serius yang membuatnya masih aman. Pada saat yang sama, Clara memberitahu Hara bahwa Lee mengandung anak Huon. Hara merasa seperti disambar petir. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin Huon yang sempurna berselingkuh dengan seseorang yang statusnya lebih rendah? Clara terus menghibur putrinya. Hara mengatakan bahwa Huon akan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis besok dan berjanji akan menyelesaikan semuanya sebelum dia kembali. Ibunya menasihati Hara bahwa menikahi Huon membawa kemewahan, tetapi juga mengharuskan untuk mentolerir perselingkuhannya. Hara jelas tidak dapat menerima kebenaran ini. Di sisi lain, Lee mengetahui dari dokter bahwa dia hamil. Dia benar-benar terkejut. Dia kemudian memberitahu temannya tentang hal itu. Temannya menasihatinya bahwa terlepas dari keputusannya, dia harus segera meninggalkan rumah itu. Tetapi Lee yang naif ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih belum melihat sifat asli orang-orang di rumah itu dan percaya semuanya hanyalah kecelakaan. 그 사장 애냐? 낙태 본 적 있어? 당장 보따리 싸고 그 집에서 나오는 게 좋을 것 같아. Pada saat yang sama,
Clara dan Hara dengan cepat mengetahui bahwa Lee memang hamil. Ekspresi Hara berubah menjadi sangat dingin. Jelas, ibu dan anak itu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Beberapa hari kemudian, Lee keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah besar itu. Malam itu juga, Hara mengambil tongkat golf dan diam-diam mendekati Lee yang sedang tidur. Saat ia ragu-ragu, tiba-tiba ia menyadari Ibu Yung mengawasinya dari kejauhan. Dipenuhi rasa takut, Hara tidak punya pilihan selain berhenti. Kemudian ia berteriak marah dan pergi dengan terburu-buru. Lee terbangun karena suara itu, duduk dengan bingung, sama sekali tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya. Keesokan harinya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Lee merasakan rasa takut yang semakin besar. Jadi, ia bertanya kepada Ibu Yung apakah ia bisa mengundurkan diri. Ibu Yung tahu persis betapa kejamnya Hara dan Clara. Ia langsung setuju dan mendesak Lee untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi secepat mungkin. Ia bahkan memberi isyarat bahwa Lee harus pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tetapi Lee tidak mengerti makna tersembunyinya. Ia bersikeras untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Hara. Melihat tekadnya, Ibu Yung hanya bisa pergi dengan tak berdaya. Lee kemudian pergi, lalu Hara mendekat dan menampar wajahnya. Lee yang kebingungan tidak menyadari bahwa hubungannya dengan Huon telah terbongkar. Dia bahkan bertanya mengapa dia dipukul. Marah, Hara tidak mengatakan apa-apa dan menamparnya lagi. Baru kemudian Lee menyadari kebenaran telah terungkap. Kepercayaan dirinya langsung runtuh. Dia menundukkan kepala dan gemetar sambil meminta maaf. Lee tidak berani melawan. Dia tidak berani berdebat. Dia berlutut di lantai dan berulang kali meminta maaf. Pada saat itu, Clara datang dan memberinya cek. Dia dengan dingin menuntut agar Lee menggugurkan kehamilan dan mengatakan bahwa dia hanya bisa pergi setelah itu. Bingung dan tak berdaya, Lee menatap Ibu Yung. Meskipun Ibu Yung merasa simpati, dia tidak berani membantunya. Pada akhirnya, Lee hanya bisa setuju sambil menangis untuk tetap tinggal. 잘못했습니다. 우리 가서 수술하자 하고 이거 챙겨서 나가자. 이거 1,000만 원짜리 일정이야. 그걸 다들 어떻게 하시고. 며칠 여유는 주겠지만 Malam itu, Nami datang ke kamarnya. Dia mengatakan ingin meminta maaf atas nama neneknya karena dia melihat neneknya sengaja menjatuhkan tangga. Lee, yang patah hati, memaksakan senyum tipis. Dia tidak ingin menyakiti hati Nami yang polos. Setelah Nami pergi, Lee tiba-tiba memikirkan kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Mungkin anak yang dikandungnya akan mirip dengan Nami, seorang gadis kecil yang baik dan manis. Sejak saat itu, ia berhenti ragu dan memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Tetapi Hara tidak berniat membiarkannya berhasil. Ia sudah menduga bahwa Lee, yang mencintai anak-anak, tidak akan pernah memilih untuk mengakhiri kehamilan. Jadi ia diam-diam mencampur obat ke dalam obat herbal yang diminum Lee untuk memulihkan kesehatannya. Lee tidak tahu apa-apa. Ia terus meminumnya setiap hari, sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang kejam sedang menunggunya. Keesokan harinya, Hara dirawat di rumah sakit untuk persiapan persalinan. Sementara itu, Lee tetap berada di rumah besar itu. Ia menemui Ibu Yung dan memberitahunya bahwa ia telah memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Ia mengatakan bahwa ia hanya menginginkan anak yang dikandungnya. Melihat tekad Lee yang keras kepala, Ibu Yung merasa simpati sekaligus tidak berdaya. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mengubah pikiran Lee. Di sisi lain, Hara segera melahirkan anak kembar. Huon bergegas kembali dari luar negeri. Di kamar rumah sakit, ia dengan gembira mendekat untuk mencium Hara. Tetapi karena semua hal yang melibatkan Lee, Hara dipenuhi dengan rasa kesal. Ia tiba-tiba menggigit bibir Huon dengan keras. Huon terkejut dan marah, tidak mengerti reaksi Hara, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang dan diam-diam meninggalkan ruangan. Setelah pulang, Huon mendapati Lee sedang berendam di bak mandi. Anehnya, Lee mengajaknya bergabung. Huon tersenyum tak berdaya, menganggap ajakan itu tidak masuk akal. Kemudian ia menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Lee, seolah-olah pikirannya tidak jernih. Lee mengungkapkan bahwa ia hamil. Senyum di wajah Huon langsung membeku. Lee mengatakan kepadanya bahwa Hara juga sudah tahu. Sebelum Huon dapat menjawab, Ibu Yung muncul. Pada saat itu, obat yang diminum Lee tiba-tiba berefek. Ia segera menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang hebat. Di bawah tekanan ganda rasa sakit fisik dan stres emosional, pikirannya mulai runtuh. Sambil muntah, ia dengan putus asa memohon kepada Huon untuk membiarkannya mempertahankan bayi itu, tetapi Huon tetap tidak terpengaruh dan diam-diam pergi. Ibu Yung membantu Lee kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Tidak lama kemudian,
Huan kembali untuk memeriksanya. Li berbaring lemah di tempat tidur, terus memohon. Ia berjanji bahwa setelah bayi lahir, ia akan pergi dan tidak meminta apapun. Dia bilang dia tidak akan ikut campur dalam kehidupan siapapun. Huan terdiam sejenak, lalu melunakkan nada suaranya. Ibu Yung pun setuju. Mendengar itu, Li menatapnya dengan tak percaya. Namun pada akhirnya, keinginan Li untuk mempertahankan bayinya tidak terpenuhi. Diliputi rasa sakit yang hebat, ia dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dipastikan bahwa kehamilan tersebut tidak dapat diselamatkan. Ia terpaksa menjalani prosedur operasi. Setelah itu, Li menjadi mati rasa karena kesedihan. Ia berbaring di ranjang rumah sakit seperti tubuh tak bernyawa, tak bergerak, dipenuhi rasa bersalah. Ibu Yung akhirnya mengakui bahwa dialah yang mengungkapkan kehamilan tersebut. Li terkejut. Ia tidak pernah menyangka akan dikhianati oleh seseorang yang ia percayai. Diliputi amarah, ia menampar Ibu Yung. Memikirkan semua yang telah ia alami dan kini kehilangan anaknya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa begitu saja melupakannya. Ia tidak lagi mampu menanggung hal-hal seperti dulu. Jadi ia memutuskan untuk membalas dendam pada keluarga tersebut. Ia ingin mereka yang menyakitinya membayar harganya. Ibu Yung mencoba menghentikannya, mendesaknya untuk tidak melakukan hal yang gegabah, tetapi Li menolak untuk mendengarkan. 미안해. 창피하고 나는 뼛속까지 이런 여자야. 남이가 할머니가 2층에서 날 일부러 민 거 지가 봤다고. 하지마. 그래. 마음이야 굴뚝 같겠지. Setelah meninggalkan rumah sakit, ia kembali ke apartemen temannya. Namun ia tidak bisa melupakan penghinaan yang telah ia derita. Pada akhirnya, dia membuat keputusan drastis. Suatu malam, Li kembali ke rumah Huan. Dengan bantuan Ibu Yung, dia diam-diam menyelinap masuk. Dia menggendong si kembar. Tragisnya, setelah semua yang telah dia lalui, kondisi mentalnya tidak lagi stabil. Dia membuka pakaiannya dan secara naluriah menggendong bayi-bayi itu seolah ingin menghibur mereka. Beberapa saat kemudian, Huan terbangun mendengar tangisan dan datang untuk memeriksa. Ketika dia melihat Li, dia terkejut. Bahkan setelah ketahuan, Li tidak menunjukkan rasa takut. Kemudian dia menatap bayi-bayi di lengannya. Dia hanya ingin merasakan bagaimana rasanya menggendong seorang anak. Tetapi Li segera mengembalikan bayi-bayi itu kepadanya dan berlari keluar ruangan. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat semua orang di rumah itu khawatir. Hara dengan marah mempertanyakan Ibu Yung karena membiarkannya masuk. Tetapi sekarang, Ibu Yung telah sepenuhnya memahami keluarga itu. Keegoisan dan sikap dingin mereka membuatnya jijik. Dia segera mengundurkan diri dan pergi untuk mengemasi barang-barangnya. 드렸어요. 저 일 그만두겠습니다. 아니 이 아줌마가 버르장머리 없이. 짐 다 싸놨습니다. Beberapa saat kemudian, Li muncul di lantai 2. Dia menyapa Nami dengan hangat. Nami membalas dengan kehangatan yang sama. Huan dan Hara masing-masing menggendong bayi, menundukkan kepala karena rasa bersalah, tidak mampu menatap mata Li. Pada saat itu, Ibu Yung datang. Ia membawa barang bawaannya. Ia mendesak Li untuk pergi bersamanya. Namun Li hanya tersenyum tipis yang meresahkan. Huan, takut situasinya akan memburuk, dengan gugup menawarkan uang sebagai kompensasi. Ia berharap itu akan meredakan amarahnya. Li terdiam sejenak, lalu ekspresi jijik muncul di wajahnya. Di saat berikutnya, ia tergantung di udara. Tubuhnya berayun keras bersama lampu gantung. Ekspresi kesakitan terpancar di wajahnya. Semua orang ngeri melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Li menyalakan bahan bakar yang telah ia tuangkan ke tubuhnya sendiri. Dalam sekejap, ia dilalap api. Tangisan putus asa dan menyakitkan bergema di seluruh rumah. Huan dan keluarganya panik dan melarikan diri keluar. Setelah mencapai tempat aman, mereka berbalik, masing-masing dengan ekspresi berbeda, menyaksikan api melahapnya. Li mengorbankan hidupnya untuk menciptakan momen ini. Ia ingin mereka yang menyakitinya hidup selamanya dengan rasa bersalah dan takut. Tetapi ia meremehkan ketidakpedulian mereka. Tragedi yang menimpanya hanya memberi mereka sedikit kejutan. Segera, mereka akan melupakannya sepenuhnya dan kembali ke kehidupan mewah mereka. Tidak lama kemudian, di pesta ulang tahun Nami, keluarga itu tampak gembira dan tenang. Hara dan Huan tersenyum dan mengobrol seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Mereka masih terlihat elegan dan anggun. Hanya Nami yang tampak linglung, sesekali menatap ke kejauhan. Di rumah ini, dialah satu-satunya yang masih mengingat Lee. Dan dengan itu, film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.